Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati tim penilai dari Provinsi Jawa Timur dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo dan juga Bapak Camat Kecamatan Arjasa dan juga Kepala Desa Kedungdowo. Langsung saja saya akan memperagakan bagaimana cara mendapatkan jakaba sejak mulai dari awal biar paham, karena seperti yang saya ceritakan mulai kemarin waktu di Surabaya, saya sebagai petani intinya ketika mempunyai ilmu itu seakan-akan diharuskan itu diflorkan, disampaikan kepada para petani biar para petani itu cerdas. Itu awal saya, Bu. Maksudnya pikiran saya dan cita-cita saya ini biar petani itu cerdas, biar tidak terkungkung membeli produk dari luar negeri seperti banyak itu biar tidak merasa terjajah. Itu pikiran saya. Makanya ketika ada ilmu sedikit saya langsung sebarkan ke petani. Seperti penemuan jakaba ini, artinya dalam hati saya tidak ada pikiran-pikiran bisnis. Yang penting teman-teman saya, teman-teman seperjuangan dalam pengadaan ketahanan pangan ini biar mandiri. Namun setelah berjalan beberapa hari, ternyata memang ada semacam praktisi yang seharusnya ini produk ini tidak boleh divulgarkan, diberitahukan kepada orang karena menyangkut dengan tentunya orang yang mempunyai pabrik tentunya. Dengan itu saya juga menyadari, sehingga ketika kami berhadapan dengan petani, yang jelas petani itu bermacam-macam juga. Ada yang suka berinovasi, artinya ketika apa yang saya sampaikan itu diterima dan juga melakukan, ada juga yang tidak bisa melakukan, artinya tidak bisa mengerjakan sendiri, dan mereka itu menanyakan, coba Abah membuat produk biar saya beli. Makanya inilah timbullah, terciptalah bentuk Nujakaba Plus ini. Itu awal-awal cerita dari jakaba. Nah, untuk membuat jakaba biar cepat, ini adalah ailery. Ini cucian beras. Kalau untuk mendapatkan jakaba biasanya ini 50-50, 50% jadi, bisa 50% bisa tidak jadi. Ini dibiarkan seperti ini, yang penting ada saluran udara, artinya ada aerob, seperti itu. Artinya ada udara keluar masuk. Nanti setelah usia sekitar 15 hari sampai 30 hari, dia akan muncul jamur jakaba. Akan muncul jakaba. Ini kalau beruntung. Makanya jakaba itu jamur keberuntungan abadi. Karena kalau tidak beruntung itu tidak akan mendapat. Untuk tidak mengungkapkan jamur tersebut. Itu awalnya. Dan untuk alternatif lain bisa menggunakan dedak. Ini menggunakan dedak dan juga air biasa. Ya cukup diambilkan seperti ini, sekitar beberapa sendok saja. Karena di dalam ini kandungan sama, ada kandungan karbohidrat dan juga vitamin B1, B6 dan B12. Ini sudah ada di sini, dan inilah tempat munculnya jamur jakaba. Seperti itu. Ini bisa seperti ini, bisa menggunakan ailery. Sebenarnya ini kan sama-sama mengandung karbohidrat dan juga vitamin B6, B12 dan B1. Seperti itu. Ini jika menggunakan untuk awal, artinya untuk
untuk mendapatkan secara mandiri, terkecuali menggunakan biang. Nah, kalau misalnya menggunakan biang, cukup diambilkan sedikit saja, dimasukkan, ini sudah akan jadi, dipastikan jadi 100% pasti jadi, seperti itu. Nah, untuk Jakaba ini usianya sekitar 1 bulan, seperti ini, agak putih, masih agak ada oranye sedikit. Tapi kalau sudah 2 bulan akan seperti ini. Ini sudah agak menghitam. Ini bukan jamur patogen, tetapi ini sudah tua dan dia sudah akan lapuk dan akan larut pada cairan. Seperti itu. Nah, itu kalau sudah tua akan lapuk dan akan larut ke dalam cairan, sehingga kandungan zat kitin dari Jakaba itu akan larut ke dalam cairan, dan itu bisa dimanfaatkan cairannya karena Jakabanya itu sendiri sudah larut, seperti itu. Nah, dan terus yang jadi Jakaba ini semakin lama didiamkan, semakin bagus, semakin nanti akan kelarutannya itu akan semakin pekat. Terbukti ketika saya cek menggunakan TDS, yang satu bulan cuman keluar sekitar 1000, kalau sudah 2 bulan itu bisa sampai 2000 ppm-nya. Bahkan kalau sudah lebih, seperti produk saya ini sudah, kalau dicek sudah muncul 3000 ppm. Seperti itu. Jadi menurut dari analisa saya, katanya ini Jakaba ini kan di dalam Facebook ataupun di YouTube ini dulunya kan memang menimbulkan perdebatan karena Jakaba ini dianggap patogen, bahkan ini dianggap bersemayamnya bakteri protozoa, karena protozoa itu akan memakan habis bakteri yang menguntungkan. Bahkan ya, bakteri yang menguntungkan apa saja dia akan habis dimakan oleh protozoa. Dan ketika sudah seperti itu, seperti yang sudah 2 bulan berarti sudah jernih. Kalau kita merunut pada cerita orang bahwa ini adalah ada protozoa di dalamnya, tentunya semakin jernih. Memang ketika dicek TDS tentunya dia akan semakin hilang, artinya tidak, katakanlah kurang dari 1000 TDS-nya, malah semakin jernih, semakin bagus TDS-nya itu, Bu. Seperti itu. Artinya kepekatan dari kandungan itu sudah lebih pekat. Bahkan saya menganggap karena jernihnya itu, saya menganggap itu adalah termasuk nutrisi nano seperti itu. Ya. Terus soal masalah manfaat sudah dirasakan oleh beberapa petani di sini, termasuk kelompok tani kami. Alhamdulillah kelompok tani kami Sumber Rezeki ini aktif. Tiap 1 minggu itu ada pertemuan arisan, sholawatan, dan di sana itu ketika ada permasalahan di dalam pertanian itu saling dirembuk bersama, saling mencari solusi. Siapa yang mempunyai solusi, dia akan memberikan pencerahan kepada kelompok-kelompok anggota kelompok yang mempunyai masalah di dalam pertanian. Seperti itu. Itu alhamdulillah di dalam pertanian, di kelompok tani kami sangatlah hidup. Banyak sekali kegiatan-kegiatan mengenai terutama merasakan manfaat dari Jakaba. Selain itu, karena Jakaba sudah saya share di YouTube tentunya, karena YouTube itu luas, baik secara nasional bahkan internasional. Testimoni-testimoni sudah saya tampilkan di beberapa YouTube, bahkan di YouTube-nya orang
yang ketika menerangkan soal Jakaba, dia juga menerangkan testimoni-testimoni mengenai manfaat dari Jakaba. Bahkan terakhir-terakhir saya pernah ditanya, mungkin karena air leri ini sudah mengandung vitamin B1 dan B16, B2 dan B6 dan B12, mungkin itu yang menjadi bagus ke tanaman. Nah, ini sudah saya juga diuji cobakan. Ternyata kalau cuman air leri itu sangat beda sekali dengan air yang ditumbuhi Jakaba. Itu sangat beda sekali. Sudah saya sering uji coba di beberapa tanaman, bahkan bukan cuma saya sendiri yang melakukan seperti itu. Artinya secara real di lapangan sudah bisa dibilang hampir 90% sudah kami lakukan. Cuman seperti yang saya sebutkan kemarin bahwa Jakaba ini belum saya uji laboratoriumkan. Tetapi walaupun tidak dilaboratoriumkan, manfaat-manfaat dari Jakaba ini sudah saya pegang dan sudah kami rasakan, terutama mengenai soal bisa menyembuhkan tanaman yang layu dan juga pertumbuhan di tanaman ketika diaplikasikan Jakaba. Ini yang paling saya dalami. Bahkan di beberapa hari yang lalu kami uji cobakan. Sayangnya Bapak Ibu penilai kemarin ini agak mendadak. Andaikan tidak mendadak, tentu akan saya ilustrasikan bagaimana kehebatan Jakaba. Karena saya sudah beberapa kali uji coba. Jakaba ini bisa menetralkan racun kimia, Bu. Bisa menetralkan racun kimia. Mungkin di YouTube saya itu ada, kalau ingin lihat. Andaikan tidak mendadak, akan saya ilustrasikan di sini. Karena ini mendadak nggak bisa. Begini, akan sedikit saya ceritakan. Kemarin saya uji coba Jakaba, cairan Jakaba yang sudah jadi seperti ini. Ini kan sudah, katakanlah sudah lebih 1 bulan. Apalagi seperti itu yang sudah 2 bulan. Itu dimasukkan ke dalam wadah. Itu diberi pestisida kimia 1. Dan wadah kedua itu diberi fungisida kimia, dicampur sama fungisida kimia dan juga pestisida kimia. Yang kontrol menggunakan air saja dan pestisida kimia. Ternyata setelah saya masukkan jentik yang pestisida kimia dengan air yang jelas hanya nggak sampai 1 menit, ini langsung mati yang namanya jentik. Namun yang dicampur dengan Jakaba, jentik itu tetap hidup. Saya biarkan sampai 4 hari, 5 hari, 1 minggu, tetap gesit. Artinya hidup. Lah, dengan seperti itu saya berasumsi, berarti Jakaba ini mampu menetralkan racun kimia, sehingga kemanfaatan di lapangan ini akan mampu mempercepat kesuburan tanah. Karena di dalam tanah itu ketika lama menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia, banyak residu, dia akan mempercepat penguraian. Saya berasumsi seperti itu. Karena ketika uji coba menggunakan pestisida kimia, ternyata jentik itu hidup. Itu asumsi saya. Nah, karena itu yang bentuknya bisa dilihat seperti jentik, walaupun kecil kan masih bisa dilihat. Saya minta tolong sama PPL yang Pak Rizali Ansar yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan Selatan itu, beliau punya mikroskop. Coba teliti Jakaba, cairan Jakaba yang dicampur dengan pestisida kimia. Tolong Pak Rizali menurut saya. Nah, ternyata setelah dia menyanggupi, nah ternyata di dalam Jakaba ini, maksudnya Jakaba ini kan jamur ini, Jakaba ini maksudnya kan jamurnya. Maksudnya di cairan ini ternyata ada bakteri-bakteri yang biasa ada pada PGBR. Artinya ada bakteri Rhizobium, ada Lactobacillus, dan juga seperti Nitrobacter dan sebagainya. Lah ternyata ketika dicampur dengan pestisida kimia oleh Bapak Rizali Ansar,
3 jam sampai 1 hari kemudian ketika di mikroskop ternyata bakteri itu tetap hidup. Bakteri yang dicampur pestisida itu tetap hidup karena gara-gara tercampur dengan jagaba. Jadi asumsi saya sementara berarti jagaba ini unik sekali. Jadi beda pada sebelumnya. Sebelum adanya jagaba itu sudah tahu semua praktisi-praktisi organik tentunya. Pupuk organik cair, pupuk POC mol itu tidak boleh dicampur dengan pestisida kimia karena bakterinya itu akan mati. Kan seperti itu biasanya. Lah dengan adanya jagaba sekarang terbalik, bahkan pestisidanya yang akan netral. Seperti itu. Dan itu juga saya lakukan juga penelitian ketika menggunakan pestisida kimia dicampur dengan jagaba di lapangan, artinya disemprotkan ke tanaman, memang tidak ada efeknya. Artinya efek daya bunuhnya itu agak menurun memang agak menurun. Makanya ketika banyak pertanyaan di YouTube ataupun di Facebook ataupun teman-teman tani di sini, artinya di kelompok tani kami, saya menyarankan jangan dicampur pestisida. Tujuannya bukan karena jagabanya takut mati, bukan. Takut pestisidanya itu ketika diaplikasikan mubadir, seperti itu. Jadi sudah ada titik balik sekarang dengan adanya jagaba. Dan ini insya Allah akan menjadi penelitian-penelitian lanjut. Tentunya seperti Ibu ini punya kapasitas, mempunyai katakanlah mempunyai lab, ini bisa menjadi terobosan-terobosan baru biar ini menjadi manfaat bagi petani kita, petani Indonesia pada umumnya. Cukup sekian dulu dari kami. Mungkin ini 1/2 bulan, Mbak. Ini baru 1/2 bulan. Bro. Enggak, tak terlalu, Kak. Enggak ada kelas. Enggak pula. Ini yang baru usia 15 hari. Artinya jadi ada spora-spora putih, ini mungkin dari akibat pengiakan, artinya dari artinya ada bakteri, ada Saccharomyces. Karena Saccharomyces itu kan memang ada di apa saja. Jadi jagaba ini masih mampu walaupun ada peragian di sana. Bahkan sempat kami fermentasi jagaba masih ditumbuhi trichoderma. Artinya jamur sama-sama menguntungkan antara jagaba dan trichoderma, bisa bersimbiosis, bisa saling aman duduk bersama karena sama-sama jamur yang menguntungkan bagi para petani. Seperti itu. Mycorrhiza bisa. Ini airnya dari air leri. Ini air leri, Bu. Saja menumbuhkan sendiri dari air leri. Atau ada bibit? Ya. Kalau ini pakai, sebenarnya gini, Bu. Di ruangan saya kan sudah sering jagaba ini sudah di mana-mana. Artinya walaupun membiarkan seperti ini, karena ini berupa spora akan terbang ke sini, Bu. Akan terbang sini dengan sendirinya. Beda dengan lokasi, katakanlah Ibu di rumahnya tanpa ada jagaba di sini, itu memang harus ada mancing. Mancing ini bisa berhasil, bisa tidak. Tapi kalau menggunakan ini ya jelas berhasil. Seperti itu. Nanti saya pulang, Bapak ini bisa tumbuh jagaba, Bren. Nah, enggak. Seperti yang tadi, Bu. Maksudnya jagaba ini kan tidak bisa berfotosintesis, artinya butuh makan. Butuh makan. Ini air leri maksudnya. Air leri kan ada karbohidrat, artinya butuh makanan karbohidrat. Makanya kemarin ketika ada orang yang mengatakan ini, menganggap ini alga coklat, ada memang. Karena memang saya lihat memang agak mirip dengan alga coklat. Alga coklat memang agak mirip, tapi karakternya beda.
Alga coklat itu hidupnya di air laut ataupun air danau. Ya. Dan dia bisa berfotosintesis, artinya bisa menciptakan makan sendiri. Air kan itu kan air bisa hidup. Kalau ini kalau ditumbuhkan di air tok nggak mungkin hidup. Itu bedanya. Itu bedanya antara jakaba dengan alga coklat. Baik, masih Pak Junaidi. Mungkin saya ngawali, mohon izin Pak Hadis. Begini perlu pendalaman. Jadi sebelum kita Iya. bagaimana caranya, pertama mungkin mohon dijelaskan kembali. Proses Bapak itu menemukan Jakarta. Seorang inovator itu ada hal yang paling penting. Saya senang Bapak mempunyai semangat untuk selalu berinovasi. Bapak sebenarnya sudah, kalau kelasnya mungkin di tempatnya itu sudah profesor, tapi sebenarnya karena LPPNU ya Pertukaran Pemuda Ansor. Profesor NU. Bapak coba jelaskan kembali secara rinci ya, pelan-pelan tentang bagaimana saat awal Bapak menemukan. Yang kedua, Bapak tadi kan menyampaikan bahwa di tempat yang ini apa tadi jumlahnya mana sih? Itu ada 3.000 ppm ya. Itu ppm apa yang ini? Kok Bapak bisa menggunakan 3.000 apa dihitung pakai kalkulator atau pakai? Coba dulu ya. Terus yang ketiga, dari satu proses, kemudian bagaimana Bapak menghitung jumlahnya itu, yang dihitung itu apanya ya? Minum dulu biar enggak apa-apa. Kopi dulu. Untuk pertama kali menemukan jakaba itu kan saya kan namanya kami petani organik, apa-apa itu difermentasi, termasuk membuat PGBR. Nah, kami membuat PGBR yang kemarin seperti ini tempatnya. Seperti ini tempatnya membuat PGBR. Nah, saya menggunakan bahan akar tahun pada waktu itu tahun 1974. lama ya. Bukan 2017. Saya lain. Iya. 2017. Nah, itu membuat PGBR. Seharusnya untuk membuat PGBR ini kan harus aerob, artinya ada udara masuk, ada aerator. Itu yang paling bagus. Itu sudah SOP-nya seperti itu. Waktu itu saya menggunakan bukan akar bambu tapi menggunakan akar serai. Ya, karena membuat PGBR itu bukan cuma akar serai, akar bambu, akar putri malu, dan juga akar rumput gajah juga bisa. Nah, itu dibiarkan sama saya sekitar lebih satu bulan. Dibiarkan, seharusnya diaduk-aduk sama saya. Seharusnya diaduk-aduk. Karena kelupaan dibiarkan, ketika dibuka itu muncul jamur ini. Lah, jamur apa ini? Saya takut kan waktu itu saya kalau 2017 itu masih awal, artinya masih pemula di tanaman organik karena baru belajar. Saya masuk belajar organik itu pada tahun 2014. Baru menginjak masuk ke, artinya baru belajar organik. Lah, saya tanyakan kepada senior-senior kami di Facebook, dia mengatakan bahwa itu jamur yang merugikan, dibuang, harus dibuang. Setelah saya pikir-pikir kok disuruh buang, saya eman. Lah, ternyata saya terpengaruh, saya buang jamurnya, tapi cairan itu dibiarkan sama saya. Cairan yang ada jakabanya itu dibiarkan. Lah, ternyata waktu itu ketepatan saya menanam tembakau, itu layu, kena layu, kalau istilahnya di sini lengger katanya, Pak. Lengger. Ya. Iya. Pok sapuknya nih. Iya. Terus karena saya mempunyai cairan yang kemarin saya agak penasaran, saya uji cobakan.
bagaimana kalau saya itu uji cobakan dikocorkan. Saya beranikan diri, walaupun asumsinya orang itu adalah patogen, saya kocorkan ke tanaman tembakau saya yang layu. Namun alhamdulillah pada seminggu kemudian ternyata tembakau yang layu saya itu hidup lagi, Pak. Segar lagi. Loh, katanya jamur itu jamur patogen. Kok ini kok sembuh? Itu awal pertama kali saya menemukan Jagaba. Lah kebetulan waktu itu lagi anggota kelompok tani kami Sumber Rezeki di sini ada yang tanaman tomat. Itu tanamannya 2 petak, yang 1 petak itu normal, yang 1 petaknya itu kerdil. Lalu dia ke sini, sampean punya obat? Ya ada, coba ini. Yang Jagaba ini tidak ada namanya waktu itu, bukan Jagaba. Coba ini, kocorkan ke tanaman. Lah ternyata 1 minggu kemudian tanaman tomat itu yang kerdil menyamai yang tanaman tomat yang normal. Wah, katanya itu kok patogen kayak ini bagus. Ada 2 analisa saya sudah. Yang terakhir ya anggota juga namanya Pak Samsudin, itu tanaman rantai. Kalau di sini rantai. Ranti. Anggota apa, Bri? adiknya tomat, Pak. Sana kecilan itu, Pak. Ya lebih kecil. Itu normal biasa, artinya tidak ada kendala, cuman saya coba ini kocorkan. Nah, ternyata setelah beberapa hari kemudian tomat rantai itu tanamannya seperti timun. Terus menjulur terus, Pak. Artinya di ajir itu diseginikan. Dia lagi seperti itu. Terus metiknya itu lama, sampai 50 kali petikan kalau tidak keliru seperti itu. Dia Haji Samsudin itu bilang, itu kan memang petani rantai, Pak. Awalnya sebelumnya memang petani rantai. Saya ini, Pak, nanam rantai tak pernah seperti ini, Dak. Biasanya petikan ke-35 itu sudah habis, sudah mati. Ini kok tidak mati-mati ini. Bahkan terus berbuah lagi. Nah itu kebetulan waktu itu saya kan cuman ada 15 literan cuman, Pak. Nah itu saya, wah bagaimana saya mendapatkan jamur itu lagi. Saya coba formula itu, saya uji lagi. Coba saya fermentasi lagi. Ternyata gagal. Bahkan beberapa kali saya uji coba membuat, belum berhasil. Alhamdulillah pada terakhir 2019, kalau tidak keliru waktu itu sekitar ya bulan-bulan Desember lah. Bulan Desember 2019 menginjak ke tahun 2020. Saya waktu itu saya ada hajatan di sini, sehingga air leri itu banyak. Saya tampung di dalam tong besar, dibiarkan sama saya. 1 bulan kemudian ternyata tumbuh yang namanya Jagaba ini. Saya itu gembiranya, wah pokoknya luar biasa. Ternyata ini jamur yang dulu ini, itu maksud saya. Ya perak talebet lah pokoknya lah. Perak talebet. Bayangkan 2017, 18, 19, 2000 baru dapat lagi. 3 tahun saya menunggu, Pak. Alhamdulillah ternyata mendapatkan lagi. Dan diuji cobakan lagi ternyata tetap sama seperti yang 2017 seperti itu. Itu yang awal pertama kali ditemukan Jagaba. Bahkan waktu di syuting sama Kominfo itu, ini mau dinamakan apa, Pak? Waktu buat video itu yang Kominfo. Namanya apa ya? Jadi nama Jagaba itu apa namanya? Spontanitas. Apa ya? Itu berupa jamur. Terus kalau tidak beruntung tidak akan mendapatkan ini. Bayangkan saya 3 tahun menunggu. Artinya ada keberuntungan. Nah, ketika diaplikasikan ke tanaman itu abadi, artinya lama, usianya lama. Makanya jamur keberuntungan abadi. Jagaba. Itu waktu nyuting itu, Pak. Spontanitas seperti itu. Makanya terus Jagaba
sampai sekarang terkenal. Itu ceritanya. Nomor 2 Nomor 2 air apalah? 3000 ppm. Oh ya. Gini. Tak tolong Bu, yang 2 bulan itu. Maksudnya gini, ketika Jakaba ini sekaligus menjawab tuduhan bahwa di dalam Jakaba, di dalam cairan terutama, ini bersemayam juga bakteri protozoa yang juga bisa memangsa bakteri-bakteri yang menguntungkan yang lain. Karena menurut dari analisa para pakar-pakar organik, itu nutrisi dimakan bukan cuma nutrisi tanaman, bukan nutrisi unsur POC yang dimakan, tetapi bakterinya itu juga akan mati, akan dimakan oleh protozoa. Lah ternyata ketika dibuktikan dengan ini, bukannya semakin jernih, semakin jelek, malah semakin bagus. Ini buktinya. Ini ppm-nya 1056 ppm. Ini yang 2 bulan, artinya agak jernih nih. Ini 1750. 1700 ya 1700 lebih lah. Ini yang Lebih. Dicuci dulu, Pak. Cuci dulu, Pak. Pakai air kopi. Steril Air kan. kopi. Air manis. Kalau air berapa air? Air berapa Air itu? berapa air? Coba air. berapa? Air. Temar semua jangan-jangan. Jangan-jangan 1000 semua. Air. 150. Nah, kan? Benar berarti. Kurangi tadi kan? Nah, Netral. 150. Nah, sekarang Ini air dalam tak? hah? Oleri. Kosong. Tisu. Tisu dulu, Pak. Habis dicuci, Yoi. ada netralisasinya. 470. Cuci lagi. Tisu lagi. Tisunya ganti. Hah? Gini kok ngalas anu. Biadu. Bah, Nah, ini, Pak. Saya udah pakai tisu. ini kan sudah Sudah Make. yang siap. Asisten make. Ya, sudah. Itu ada yang ada ongkos. ini semakin lama kan semakin jernih. Ya. Oleh 3.400 berapa itu? 7 kan. Ada Pak jelas, Pak. Hah? Coba, Pak. Coba dulu. 3.400 lebih. Berapa bulan? Biar tambah apa? Ini Durasi ya, durasi. sekitar lebih 2 bulan ini. Lebih 2 bulan. Mohon maaf, itu alat apa ya? TDS. Pengukur TDS, Pak. Pengukur TDS. Kelarutan, maksudnya kepekatan larutan. Kepekatan larutan. Nah, maksudnya gini, yang awalnya, Bagusnya sudah tahu. ngetes gaula. Makanya semakin jernih biasanya semakin pekat. tidak pekat biasanya. Tapi Justru Jakaba nih semakin pekat. Lah itu semakin pekat. Itu nah, sudah pakai sistem manajer. itu semakin pekat. Inilah kemanfaatan kehebatan dari Jakaba. Dan kedua, sayangnya alatnya belum rusak kemarin, Pak.
soal pH. Alatnya beli sendiri? Beli sendiri, Pak. Oh, bukan dari Pak Kadis. Ini satu alat saya yang rusak, Pak. Alat pH. Oh, pH-nya pH cair rusak. Sayangnya ini. dari catat sama Pak Kadis. Biar dibelikan sama Pak Kadis, Pak. Lah, pH POC apa saja itu dipastikan pH-nya di bawah 4. Pasti itu sudah. Iya, pasti itu sudah. POC apa saja. Saya sudah uji coba POC apa saja pasti di bawah 4. Tetapi Jagaba 6,5. Bagus memang. Inilah kehebatan Jagaba, beda daripada biasanya.